Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presensi semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Sudah, Dok. Ya, kita pagi ini membandingkan topik embryogenesis. Ya, ketika kemarin sudah tentang kata ya, frog. Nah, sekarang kita tentang perkembangan embrio pada ayam ya, embryogenesis. Ya, adik-adik ketahui bahwa ayam ini ya merepresentasi unggas yang lain ya, yang dia bereproduksi ya secara ovipar ya, jadi bertelur. Jadi dia yang akan menempatkan embrionya itu di permukaan dari yolk. Ya, jadi embrio ini kan yolk ya, kuning telur. Nah, kemudian nanti ya embrionya dia kan ada di permukaannya. Nah, ya, jadi perkembangannya di situ ya. Jadi berbeda dengan kata ya. Kalau kata ya pada bagian oosit, kemudian spermatozoa setelah terjadi singami ya, terus terbentuk zigot ya, dia tumbuhnya ya di dalam suatu daerah yaitu perivitellin membran ya, membran vitelin ya. Nah, yang nanti juga memang struktur-struktur dari sel-sel blastomir ya, itu nanti memang kita sebut dengan yolk. Nah, namun berbeda dengan unggas ya, karena yolknya di sini adalah kuning telur. Ya, jadi yolk di sini adalah kuning telur yang memiliki fungsi yang sama seperti blastomir ya, untuk memberikan beberapa ragam kebutuhan ya, nutrisi ataupun segala hal yang menyangkut perkembangan embrio nanti. Ya, nah ini pada unggas ya. Nanti di permukaan dari kuning telur ya, dari yolk ini terus dia akan tumbuh ya, semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar ya, sampai seluruh yolk kuning telur ini terserap habis. Ya, diserap oleh embrio yang tumbuh terus ini. Nah, tumbuh sehingga dia memenuhi ya seluruh ruang dari dalam telur ini, seluruh ruang yang ada di dalam cangkang telur. Nah, hingga terbentuklah ayam ya, atau anak ayam ya. DOC ya, Daiolcik. Nah, sehingga nanti ketika sudah usia, saudara tahu berapa masa pengeraman ayam? Berapa hari? Ada yang tahu? 21 hari, Dok. 21 hari. Ya, ada yang 28 sampean. Jadi memang normalnya adalah masa yang terpendek itu 21 hari sudah netas. Dan induk itu kalau misalkan kalian lihat ayam kampung ya, barangkali punya ayam ataupun ayam-ayam apa ya, ayam Bangkok apa ya namanya itu ya. Nah, kalau saudara mengetahui ayam tersebut mengerami telur, nah maka durasi waktu kurang lebih 21 sampai 28 hari itu ya, paling cepat 21, paling lambat 28. Itu telur-telur itu akan menetas ya, di mana ayam DOC-nya itu sudah berukuran sekian ini ya. Kemudian mereka akan mematuk dari dalam ya. Yaitu seperti yang saya sampaikan dulu ya. Filosofi telur itu kan kalau dari luar jadi makanan. Kalau pecah dari luar jadi makanan. Tapi kalau pecah dari dalam dia jadi kehidupan kan gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita coba bahas satu persatu tentang spesifikasi atau karakter dari ayam itu sendiri. Ya, jadi ayam betina ya, dia memiliki organ reproduksi yaitu ovarium. Nah, ya, jadi ovarium. Nah, sebenarnya dia berjumlah sepasang. Nah, namun pada bagian yang berkembang itu hanya pada bagian yang sinister.
Nah, ya jadi ovarium berbeda dengan ovarium mamalia. Kalau ovarium mamalia itu sepasang, itu sama-sama berkembangnya. Tapi kalau ovarium unggas itu pada bagian sinister saja yang berkembang. Nah, pada bagian Dexter ya, dia mengalami rudimenter. Rudimenter itu ini apa namanya? eh, Pengecilan ya, sehingga fungsinya itu apa namanya sudah kehilangan fungsi dari ovarium itu sendiri. Ya, jadi dia berkembang hanya saat masa inkubasi, ya, artinya saat masa 21 hari itu. Nah, tapi ketika dia menetas, dia rudimenter, ya, rudimenter itu tidak berkembang lagi, ya, sehingga tidak memiliki fungsi. Nah, yang hanya berkembang adalah ovarium yang sisi sinister, ya. Nah, ini yang harus saudara ketahui, saudara ingat ya. Jadi pada ras-ras dari avian, mereka hanya memiliki satu ya ovarium, bukan satu ovarium, sorry, satu bagian, satu deretan dari ovarium, ya, yang itu nanti akan ada banyak hierarki folikuli. Nah, kemudian saluran reproduksinya mulai dari infundibulum, ampula, ismus itu hanya pada bagian kiri juga, ya, hanya daerah sinister yang berkembang. Sementara yang bagian Dexter mengalami rudimenter, ya, tidak berkembang, ya, sehingga juga kehilangan fungsi dari organ reproduksi tersebut. Ya, kemudian letaknya dia di ujung kranial dari ginjal. Ya, ginjal dari avian itu kan berada di daerah punggung bawah, ya, bawahnya punggung. Ya, jadi kalau adik-adik pernah makan ayam ya terus bagian punggung. Nah, itu kan ada bagian yang panjang. Nah, ya jadi panjang seperti ya kalau saya gambarkan itu ya misalkan ya ini punggung ya toh. Ini punggung misalnya. Di sini ada ginjal ya dua gini ya. Ya, ya jadi ada ginjal gini ya. Nah, ya misalkan di punggung ya. Nah, dia tepat di bagian ventral dari punggung itu nanti ya ada ginjal. Nah, di bawahnya lagi dari ginjal ya agak ke depan ya. Nah, itu baru akan ditemukan ya mulai hierarki folikuli. Nah, ya dia juga dibungkus oleh sebuah pembungkus organ jeroan yang disebut dengan peritoneum. Ya, istilah yang sama seperti adik-adik belajar splanknologi kemarin. Kemudian, karena folikel dari unggas ini tidak hanya satu, tapi ada banyak ya. Nah, ada folikel ya, ada satu oosit yang bertaut di ovarium. Nah, di ovarium itu banyak sekali folikel-folikel ya, ada 1.000 sampai 3.000 folikel. Sehingga inilah yang disebut dengan hierarki folikuli. Pernah makan soto jeroan yang isinya itu telur-telur muda itu ya, uritan itu ya. Nah, itu kan ada telur yang gede ya, terus agak gede ya, semakin kecil kan gitu. Nah, telur yang kuning yang gede, paling gede, itu nantilah yang akan digulirkan dahulu ya, menjadi telur pada ayam. Nah, jadi urut ya akan tiap hari itu akan apa namanya akan rilis terus ya telur itu. Ayam itu normalnya ayam petelur ya. Ayam petelur itu normalnya berapa butir yang di laying kan, yang dikeluarkan telurnya dalam satu hari. Ada yang tahu? Satu telur per 2 hari gitu nggak sih, Dok? Satu telur per 2 hari. Nah, satu telur per 2 hari itu iya. Nah, tapi gini, tapi sekarang itu ternyata ya ayam-ayam petelur yang apa namanya itu ras-ras yang Leghorn ya, Lohman dan sebagainya. Itu ternyata mereka memiliki kemampuan untuk bertelur sehari sekali. Ya, bahkan ya ada sih ya sekali 2 kali itu ternyata ayam tersebut bisa bertelur sehari 2 kali ya. Memang rezeki mungkin ya rezeki dari peternaknya mungkin ya. Ada yang seperti itu ya, tapi nggak semua ya. Ada maksudnya bukan semua itu juga bukan setiap hari. Ya, ada beberapa waktu yang dia ternyata sehari bisa bertelur 2 kali ya, tapi normalnya memang sehari sekali harusnya ya.
Kalau 2 hari sekali itu ayamnya ya ayam agak ini ya menurun reproduksinya. Jadi sehari sekali itu ya itu masa yang apa namanya dari setiap telur itu ya bisa dikeluarkan ya, bukan menetas, beda menetas ya. Kalau dikeluarkan kan keluar dari kloakanya ya telur. Nah, itu per hari ya. Nah, oleh karena itu memang ya ayam-ayam tipikal ayam petelur ya itu sangat produktif menghasilkan telur. Ya bisa setiap hari. Karena mereka memiliki tadi hierarki folikuli ya yang sehingga setiap hari itu selalu ya kan ada antriannya ya namanya hierarki berarti kan ada urutannya. Jadi ada yang besar sampai yang paling kecil. Nah, yang besar itu nanti akan rilis, akan keluar ya telurnya. Ya. Berbeda dengan siklusnya mamalia. Kalau mamalia kan ada siklus sendirinya. Bisa 21 atau sampai 28 hari kan gitu. Ya, kalau tikus itu kan kurang lebih kan 2 minggu sekali ya ovariumnya ya itu ovulasi kan gitu. Nah, kalau avian ini setiap hari. Ya, bisa setiap hari. Nah, ya kalau ayam kampung sih mungkin 2 sampai 3 hari ya sekali. Itu pun tergantung dari makanan yang diberikan. Ya, kalau cuma dikasih dedek terus kasih air doang ya bisa 3 harian ya, tapi kalau dia dicampur sama jagung ya, dikasih sama apa itu namanya? Campuran ampas tahu ya. Wah, itu ya langsung ngejreng gitu dia ya, bisa sampai 2 hari sekali ya telur yang keluar. Ya jadi itu unggas ya dia lebih cepat ya proses apa namanya fase ovulasi, durasi ovulasi ya karena dia memiliki sudah ya bakat 1.000 sampai 3.000 folikel ya yang dia akan selalu berkembang. Nah, dia tersusun secara hierarki sehingga disebut dengan hierarki folikuli. Nah, kemudian ya saluran yang pertama dari unggas ya reproduksi itu adalah infundibulum. Jadi infundibulum ini sama seperti halnya mamalia, dia berbentuk corong yang fungsinya adalah untuk menangkap ya folikel yang diovulasikan ya, untuk menangkap oosit dari ovarium ya. Fungsinya sama ya, menangkap ya atau menampung folikel dan yolk saat ovulasi. Nah, kemudian akan diteruskan ke magnum. Nah, inilah bagian yang berbeda dibanding mamalia. Kalau pada mamalia itu disebut dengan ampula, ya tempat terjadinya fertilisasi itu di ampula, ya pada mamalia. Tapi kalau pada unggas ini disebut dengan magnum. Nah, kenapa kok magnum? Ya, karena dia memang salurannya lebih besar dibanding dengan saluran mamalia, meskipun itu ayamnya kecil, ya. Nah, tapi ukurannya itu memang magnum ya besar. Nah, ya kalau misalkan di infundibulum tadi ya itu akan mulai dibentuk sebuah kalaza ya. Kalaza itu yang mempertahankan agar yolk tetap berada pada pusat pada center ya. Nah, itu dibentuknya di infundibulum. Nah, kalau di magnum ya ini akan mulai dibentuk putih telur atau albumin. Ya, jadi putih telur yang adik-adik ketahui itu ya, yang kalau misalkan di adik-adik membuat telur ceplok itu ya, nah yang kan tampak juga ya putih telur yang warnanya bening ya. Wah, ya sebenarnya kalau kita sebut dengan putih itu juga salah ya. Seperti air putih kan bukan ya, air bening ya. Nah ya, jadi albumin ya atau putih telur itu dibentuk di magnum. Ya, nah kemudian penyempurnaan kalaza. Nah, ya jadi kalaza ini diinisiasi di infundibulum ya. Kemudian dia akan di finishing ya di bagian magnum. Nah, sehingga yolk ya nanti tetap di tengah ya mempertahankan posisi yolk tetap di tengah. Itu fungsi dari kalaza. Oke. Nah, selanjutnya ismus. Ya, ismus ini di mamalia juga sama ya, namanya ismus ya, karena dia memang saluran yang menyempit ya sehingga disebut dengan ismus. Nah, disinilah nanti tempat terbentuknya inner dan outer cell membran dari telur. Adik-adik kalau mengetahui telur ya setelah direbus ya, ketika cangkangnya itu dikupas, nah
kemudian kan ada kan menemukan selaput putih yang tipis itu ya. Nah, itu adalah inner outer shell dari telur. Ya, dia yang akan melapisi albumin. Nah, itulah yang akan dibentuk di bagian ismus ya. Ini harus ada diketahui. Nah, setelah dari ismus ya telur akan gelinding terus ya di uterus. Nah, di uterus inilah sudah mulai dibentuk kerabang. Ya, karena di situ juga ada pigmen-pigmen dari telur. Nah, itulah yang akan mengakibatkan ya kenapa kalau telur ayam kampung itu warnanya putih ya. Kenapa kalau ayam petelur ya Leghorn, Lowman Brown ya atau ya itu warnanya coklat ya, atau kalau kita nyebutnya itu endok Australia kan gitu ya, telur Australia. Padahal itu penyebutan dari ayamnya kan berasal dari Australia dan Inggris sebenarnya. Tapi sebenarnya dari Inggris ya ayamnya ya. Disebut Australian mungkin nggak tahu ya, dulu orang-orang itu mungkin tahunya Australia kan persemakmuran Inggris gitu mungkin ya. Nah, ya, jadi kenapa warnanya coklat ya? Kenapa kalau telurnya burung puyuh itu warnanya ya ada motifnya gitu ya. Nah, itu karena kerabangnya itu dibentuk di bagian uterus ya. Nah, kemudian di vagina. Nah, di vagina inilah nanti ya di mana kalau orang-orang tua zaman dahulu itu memasukkan jarinya ya ke kloaka. Karena tujuannya untuk apa namanya berpenetrasi ya sampai ke daerah vagina jarinya itu ya untuk meraba ada tidak telur yang sudah sampai. Nah, kalau memang ada sudah sampai di daerah vagina ya, maka maka ayam tersebut akan dimasukkan ke kandang kan gitu ya, dimasukkan ke kombongnya ya, dikombongin atau dimasukkan ke kandang biar dia bertelur. Jadi di situ. Nah, di vagina pun nanti ya akan dihasilkan cairan lubrikan ya yang akan membantu biar telur itu bisa dikeluarkan ya dirilis dari kloaka. Nah, ya oleh karena itu telur ya kadang juga keluarnya itu bersamaan ya di situ nempel feses ya. Nah, karena memang kan satu saluran ya di kloaka. Telur ya iya ya, untuk urin ya iya ya, untuk kotoran ya iya kan gitu. Ya, nah ini adalah saluran-saluran dari reproduksi ayam betina beserta fungsi-fungsinya. Nah, di sini adalah gambarannya ya. Ini adalah hierarki folikuli yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kalian makan soto jeroan ya, uritan. Nah, ini adalah hierarki folikuli yang tersusun atas 1000 sampai 3000 ya. Nah, dari yang paling kecil ya nanti akan tumbuh menjadi yang besar. Nah, yang besar inilah yang secara bergantian setiap hari itu akan diriliskan. Nah, sehingga nanti akan menjadi telur. Nah, kemudian dia gelinding ya, ditangkap oleh infundibulum nih. Ya, ada fimbrenya di sini ya. Fimbre infundibulum. Nah, di sini sudah mulai diinisiasi untuk terbentuknya kalaza. Yang kemudian masuk saluran magnum. Nah, ya. Nah, di magnum ini ya tempat dibentuknya albumin ya putih telur ya dan penyempurnaan kalaza tadi. Ya. Kemudian di sini adalah ismus. Nah, di ismus inilah tempat terbentuknya inner sama outer ya shell membran. Ya, kemudian masuk ke uterus. Nah di uterus inilah sudah mulai ya dibentuk kerabang. Ya toh. Nah, kemudian nanti akan sampai bertahan di daerah vagina yang di sini ini ya. Nah, yang gelinding terus ya sampai nanti akan dirilis ya melalui kloaka. Ya, ini adalah saluran reproduksi ayam ya yang pasti setiap hari itu akan ada ovulasi ya, ada oosit yang disiapkan. Nah, ya, kalau yang ini adalah anatomi telurnya ya. Jadi ini adalah struktur dari yolk, ya toh. Ini kalaza yang dibentuk mulai dari infundibulum. Ya, terus ini adalah albumin ya yang dibentuk mulai di daerah magnum ya. Dan yang putih yang luarnya albumin ini adalah inner ya. Terus putih luarnya lagi itu adalah outer shell membran ya yang dia akan dibentuk di ya ismus ya.
Nah, kemudian ada kerabang yang coklat ini dia akan dibentuk di daerah uterusnya, termasuk adanya airspace ini ya, ruang hampa ya dari telur. Nah, kemudian ya pigmentasi semuanya ya juga sama ya, satu paket dengan pembentukan kerabang tadi. Ya ini telur. Pertanyaan saya, di mana lokasi fertilisasi ketika ayam jantan ya melakukan kopulasi dengan betina? Kalau misalkan pada mamalia itu di mana? Kalau pada ayam di bagian mana dari saluran reproduksi betina ini? Ayo jawab. Izin menjawab, Dok. Oke. Ya, Di posterior infundibulum, Dok. posterior infundibulum. Itu siapa itu? Unggas atau mamalia? Unggas, Dok. Unggas. Kalau mamalia di mana? Ada yang tahu? Di vagina, Dok. Di vagina. Kalau pada mamalia itu fertilisasinya itu terjadi di ampula, Dok. Ya. Jadi kalau pada unggas itu tempatnya ada di infundibulum, fertilisasi. Jadi spermatozoa ya ketika mereka melakukan sebuah penetrasi ya itu sampai ke daerah infundibulum ya kalau pada unggas. Nah, berbeda dengan mamalia, mamalia itu hanya pada sampai daerah ampula ya atau kalau pada unggas ini magnum ya. Nah, ampula ya tempat terjadinya fertilisasi. Nah, itulah ya untuk perbedaan. Nah, sekarang ya tahu nggak ada deh ketika telur ya konsumsi ya membedakan telur konsumsi sama telur fertil itu gimana? Sehingga biar tahu ketika kita memasak ya toh masak telur ya ceplok gitu misalkan ya kita pecah gitu ya ternyata kok di yolknya itu ada merah ya ada apa namanya ada ya kayak gini nih ada merah terus gini nih ya. Nah, ada embrionya tiba-tiba. Wah, ya. Apa perbedaan dari telur fertil sama telur konsumsi? Cara membedakan. Izin menjawab, Dok. Nah, Untuk biasanya di daerah-daerah itu dikasih seperti cahaya, nanti kalau ada tengahnya ada seperti lingkaran, berarti itu adalah telur yang sudah dibuahi. ya di candling istilahnya ya. Candlelight apa candlelight dinner kan gitu. Jadi dicahayai kan gitu ya. Jadi telur dibawa ke daerah gelap ya. Tapi kalau orang-orang tua dulu itu ya di bawah sinar matahari ya cukup ya. Nah, melihat ketika di situ ada titik hitam gitu ya. Tapi kalau dibuka ioknya sebenarnya bukan hitam ya, putih. Ya, blastodis istilahnya. Nah, itu adalah embrio. Nah, ya. Sehingga disebut dengan telur ayam berembrio kan gitu. Ya itu ya harusnya ditetaskan ya. Jangan dikonsumsi kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Ya. Taunya gini. Fertilisasi ya, itu terjadi ketika telur ini sudah terbentuk kerabang atau sebelum. Jadi spermatozoa itu nembus kerabang atau enggak? Ada yang tahu? Izin menjawab, Dok. Nah, Sebelum terbentuknya. belum terbentuk kerabang. Nah, terus gimana?
kan ya kan gini ya. Ya kan kita ketahui ya, ketika seekor spermatozoa itu mau mendekati oosit, itu halangannya kan mesti banyak, rintangannya mesti banyak kan gitu ya. Lapisannya mesti banyak. Ya kan gitu. Selalu seperti itu. Ya sama lah ketika cowok itu cari cewek itu ya halangannya mesti banyak ya. Ya ada mantannya, ada kakaknya, ada orang tuanya gitu ya. Nah, sama seperti oosit ya, lapisannya kan ada 3 ya, ada cumulus, ada corona radiata ya, ada zona pellucida. Nah, sekarang telur ayam. Wah, ya. Spermatozoa ketika mereka melakukan fertilisasi ya, lapisan apa saja yang ditembus atau yang yang berhasil dipenetrasi oleh spermatozoa sampai dia menemukan oosit yang ada pada yolk. Tahu apa saja, Dek? Yang jawab tadi tulis NIM lo ya, di chat lo ya. Tahu lapisan apa kira-kira? Vitellinnya mungkin, Dok. Apa, Dek? Lapisan vitellinnya mungkin, Dok. Lapisan vitellin, terus ya jadi gini. Ya spermatozoa ketika dia melakukan fertilisasi terhadap yolk, ya, yang ditembus itu adalah ya pertama adalah calaziferous layer. Ya, lapisan kalaza yang melapisi yolk dan juga lapisan vitellin ya atau membrana vitellin ini. Itu yang ditembus. Jadi nggak sekerabangnya ditembus. Ngapain tembus kerabang? Ya nggak kuat spermatozoa ya. Ya masa bawa bor di situ kan nggak mungkin ya. Nah, lagi pula kan kerabang kan baru dibentuk di uterus. Nah, sementara spermatozoa kan tempat terjadi fertilisasinya kan ada di infundibulum. Nah, yang di situ hanya masih ada yolk. Nah, sehingga itu lapisan yang ditembus adalah calaziferous layer ya sama membrana vitellin. Ya. Nah, lain halnya dengan kemarin ya kodok ya sama mamalia ya yang mereka tentu ada membrana vitellin kalau pada kodok kan gitu. Nah, kalau pada mamalia lebih kompleks ya ada cumulus, ada corona ya, ada zona ya. Nah, itu adalah lapisan-lapisan yang harus berusaha ditembus oleh spermatozoa ya. Sehingga memang yang berhasil membuahi itu hanya spermatozoa yang unggul kan gitu. Sekarang ya, kita bahas spermatozoa. Jadi deposisi spermatozoa ini ada di ujung kaudal dari vagina ya. Jadi deposisi itu adalah tempat ayam jantan itu bisa mengeluarkan spermatozoanya itu hanya pada ujung kaudal. Jadi hanya di ujung kaudal ya, tidak terlalu panjang ya karena palus dari betina, palus dari jantan itu berbeda dengan penisnya mamalia. Ya kan gitu. Kemudian dia membutuhkan waktu perjalanan ke infundibulum itu kurang lebih 1 jam. Ya, karena di infundibulum ini tempat terjadinya fertilisasi kan gitu. Ya, sehingga 1 jam ini ya ini termasuk sudah melewati itu ya, melewati uterus ya, melewati ismus, melewati magnum ya sampai ke infundibulum ya. Kurang lebih durasinya ya 1 jam ini ya. Temponya spermatozoa. Kemudian transport sperma, ini adalah daya gerak sperma dan pergerakan berlawanan dengan aliran air yang disebut dengan reotaksis. Ya, jadi spermatozoa ketika dia bergerak dari vagina menuju ke infundibulum, mereka itu seperti ikan kalau melawan arus air. Nah, inilah karena saking kuatnya atau hanya spermatozoa yang unggul, dia bisa bergerak melawan arus aliran air. Oh, ya. Jadi sudah sejak di awal ini semua kita ini memang dilahirkan dari bahan yang unggul kan gitu. Pertama spermatozoanya kan tambang ya melawan arus kan gitu ya. Nah, kemudian
dia juga kuat ya, bisa menembus 3 lapisan ya. Sehingga tidak ada istilahnya spermatozoa yang tidak unggul yang bisa membuahi betina, pasti selalu unggul. Ya. Itu ya, jadi gerakannya reotaksis itu. Oke, nah ya memang semuanya itu juga ditunjang oleh ovarium ya, yang menghasilkan sebuah transsinyal ya, yang untuk memberi kode ke spermatozoa ya, bahwa ovarium itu letaknya ada di mana ya. Jadi tetap ovarium juga ngasih kode ya, sama lah seperti kalian juga ya, betinanya ngasih kode nggak gitu ya. Nah, model-modelnya sama, filosofinya hampir sama ya, proses terjadinya fertilisasi sama kalau kalian PDKT gitu ya. Kemudian ya, fertile life dari spermatozoa ini kurang lebih 32 jam. Ya, jadi 1 hari ya lebih 8 jam. Ya. Jadi ini adalah masa atau durasi spermatozoa itu bisa hidup. Kalau lebih dari 32 jam, spermatozoa sudah dipastikan akan mati kan gitu. Nah, ada kalanya itu spermatozoa bisa terjebak ya, atau tersimpan di lipatan dari vagina atau kripta vagina. Yang di situ ternyata ada sperm nest. Nah, ini dia ya. Maksudnya tersimpan itu dia itu ternyata ya bisa bisa dorman di situ ya, bisa beristirahat. Nah, sehingga pada suatu kondisi ya, kalau misalkan dia masih bisa bertahan hidup ya bertahan, kemudian nanti dia akan lanjut. Nah, untuk bisa bergerak ya, reotaksis menuju ke ovum ya. Nah, atau kalau misalkan dia terjebak nggak bisa bertahan hidup ya mati kan gitu. Nah, oleh karena itu juga ada kondisi di mana ternyata spermatozoa yang lebih cepat bergerak ya, atau gerakannya itu over, dia juga cepat mati ya, karena ekornya, karena energinya itu kan terdapat pada ekor. Nah, kalau spermatozoa itu banyak gerak ya, kebanyakan gaya, nah dia juga cepat matinya. Sehingga spermatozoa yang Wallace itu dalam artian itu slow but sure kan gitu ya. Perlahan tapi pasti kan itu. Nah, itu yang justru akan sampai pada oosit. Nah, yaitu ya filosofinya ya. Jadi kalau misalkan jodoh memang nggak usah dipaksakan kan itu ya. Karena kan ya itu yang memaksakan kan kadang kan banyak gaya dan sebagainya. Ya, sehingga yang dia bergerak ya perlahan tapi pasti ya ternyata itu yang jadi jodohnya ya. Nah, ya itu filosofi juga ya. Kalian juga nggak usah terlalu banyak gaya gitu ya. Ingat hukum fisika, masih ingat ya hukum fisika ya. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan kan gitu ya. Masih ingat? Jadi kalau kamu banyak tekanan ya, berarti kamu kebanyakan gaya kan gitu. Ya, nah jadi itu kalau kita kaitkan ya, cocok logikan antara beberapa hukum biologi, hukum fisika ya terhadap kehidupan. Ya, nah itu adalah kurang lebih daya hidup spermatozoa ya, karena mereka juga ternyata ada kondisi-kondisi demikian. Nah, fertilisasi ya terjadi di infundibulum ya. Nah, setelah spermatozoa membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk mencapai infundibulum. Nah, kemudian 10 menit ya setelah diovulasikan ini adalah waktu ya di mana nanti oosit itu atau folikel itu sampai di infundibulum ya. Jadi 10 menit setelah ovulasi itu folikel itu sampai di infundibulum ya. Nah, kemudian akan bertemu dengan spermatozoa yang dia butuh waktu 1 jam ya. Jadi janjiannya ini, nah ini gini ya, inilah yang disebut dengan 10 menit, berarti ovum itu sudah sampai atau datang duluan. Nah, kan gitu. Spermatozoa datang ya 1 jam dikurangi 10 menit berarti 50 menit kemudian spermatozoa baru datang. Nah, inilah kenapa ya itu juga ya di kehidupan juga kan cewek selalu datang duluan. Sehingga cewek itu gemar menunggu. Nah, makanya cowok itu ya kalau misalkan janjian itu jangan lambat, jangan telat ya. Nah, karena ini sudah sejak dulu kala seperti ini. Ya. Jadi waspada juga ya. Jadi 10 menit setelah ovulasi itu oosit atau ovum itu sudah menunggu duluan di infundibulum ya. Kemudian 50 menit selanjutnya itu spermatozoa baru datang. Wah, ya. Biasanya yang lama kan perempuan ya, pakai pensil alis, ngelukis ya.
ditepungi mukanya gitu. Nah, ini posisinya ini harusnya itu yang datang duluan malah putri ya. Oke, ya, jokesnya seperti itu. Kemudian cleavage ini terjadi di ismus. Ya, jadi setelah terjadi fertilisasi, ya, melewati infundibulum, ya, kemudian melewati magnum. Nah, cleavage atau pembelahan ini dimulai di ismus. Ya, jadi ketika dia setelah terjadi fertilisasi di infundibulum, ya, masuk ke ismus. Nah, masuk ke ismus itu masih dilapisi oleh albumin. Ya, zigot itu masih belum mengalami cleavage. Ya, cleavage-nya nanti ketika sudah masuk ke ismus. Nah, di ismus ini sudah mulai cleavage-nya. 2 sel ya 5 jam setelah fertilisasi kan gitu. Ya, membentuk 4 sel 5 jam lebih 20 menit. Ya, nah kemudian 256 sel ini terdapat atau ditemukan ketika sudah sampai di uterus. Nah, keluar kloaka ini adalah fase gastrula. Nah, ya, jadi telur yang adik-adik ketahui, yang adik-adik candling ya, atau adik-adik sinari di bawah cahaya ya, itu adalah kalau ada embrionya itu masuk ke fase gastrula. Ya, jadi fase gastrula itu adalah ketika dia sudah keluar dari kloaka. Nah, disitulah adalah fase dorman ya, atau istirahat. Nah, sehingga harus kalau misalkan dirami ya harus cari itu induknya ya. Nah, telurnya disusun ya kemudian diramkan. Nah, tadi kan ada kantong hawa ya, ada airspace-nya, ada ruang hampa. Nah, sekarang pertanyaan saya, harusnya itu ruang hampa ada di bagian atas atau di bagian bawah? Kalau di bagian atas berarti yolknya yang di bawah, kalau di bagian bawah berarti yolknya yang di atas. Nah, pertanyaan saya, harusnya ya airspace itu berada di atas atau berada di bawah saat dirami? Nah, jawabannya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Berada di bawah mungkin, Dok. Di bawah. Apa alasannya? Nggak tahu, Dok. Ayam saya dulu gitu. Duh, tahu kalau itunya ruang hampanya ditaruh di bawah? Atau kamu yang menaruh? Atau kamu tanya ke ayamnya langsung, ruang hampanya di atas atau di bawah? Loh, serius bisa ya, taruh di bawah ya? Netes selanjutnya, bisa menetas. Kayak itu, Dok, kan yang apa kayak kerucutnya yang lebih lancip itu di atas gitu, Dok. Mungkin ruang hambanya di bawah. Oh, kerucutnya yang lebih lancip itu di atas. Iya. Yang lebih yang lebih plain, iya. yang lebih datar atau lebih tumpul itu ada di bawah gitu ya? Iya, Dok. Oke. Yo, yo nggak bisa ketahui ruang hampa kan harus harus dilihat juga. Tapi itu sebuah clue sebenarnya. Oke, lanjut. Ada yang tahu lagi? Ada yang jawab beda? Mungkin ditaruh di samping, Dok. Nah, misalkan gitu ya. Ayo, pertanyaan ini. Ya, ini penting ini. Biar kalau kalian punya telur ayam gitu, terus kamu mau inkubasi ya, pakai mesin tetas gitu ya, atau mesin inkubator itu nggak salah naruhnya. Harusnya taruh mana? Nggak tahu. Serius nggak ada yang mau nyoba jawab? Ada. Ragu. Cuma menghidupkan mic saja. Oke, saya jawab ya. Ditaruh di atas. Nah, seharusnya. Kenapa? Nah, karena saudara ketahui ya, jadi ruang hampa atau airspace ya, itu di mana ruang yang oksigen itu sangat minim, ya sangat sedikit kan gitu. Nah, ternyata di situ adalah tempat
tumbuhnya ya bisa tempat tumbuhnya atau media tumbuh ya dari bakteri anaerob. Nah, apa jadinya kalau ditaruh bawah sementara embrionya ada di atas dari ruang hampa? Ya kena ya, artinya ya akan mudah terpapar, lebih cepat terpapar karena di atasnya. Nah, cahayanya kan ada di atas ya. Sehingga dia cenderung menuju ke arah cahaya ya, fototrop. Nah, sehingga bakteri-bakteri anaerob itu akan menyerang ke yolk apabila ditaruh di atas. Nah, oleh karena disiasati. Ruang hampanya ditaruh di atas, yolknya yang di bawah. Ya, sehingga meminimalkan ya terjadinya infeksi dari bakteri anaerob. Ya, karena bakteri anaerobnya ini cenderung ke atas. Nah, sehingga yolknya ada di bawah. Nah, tapi kan digoyang-goyang, kan diputer-puter ya beberapa menit gitu miring ya apa namanya air airspace-nya ya berapa menit kembali lagi kan gitu ya proses hatchling atau proses apa namanya inkubasi. Nah, tadi yang Tania sampaikan ya ujung runcingnya itu di atas ya yang tumpul di bawah. Saudara ketahui mayoritas ruang hampa itu ada di bagian yang tumpul. Ya, memang ada di bagian yang lancip ya. Nah, ya bisa jadi itu saat pembentukan di uterusnya. Lancip tumpulnya itu ternyata berbeda. Tapi asal saudara ketahui bahwa bagian yang tumpul itu ternyata lokasi dari airspace. Ya, yang paling banyak sehingga yang tumpul itu ditaruh di bawah. Tapi bukan berarti tumpul berdasar tumpul lancipnya enggak. Ya itu mesti harus di candling dahulu itu dilihat dahulu di mana letak dari ruang hampanya ya. Jadi begitu. Ya, tapi kalau misalkan mesin tetasnya bagus itu ya bisa mencegah infeksi ya atau meminimalkan infeksi ya benar-benar steril gitu ya ditaruh serampangan gitu aja nggak apa-apa ya telur bisa netes ya. Tapi kalau tempat inkubasinya nggak steril ya terus atau ditetaskan biasa induknya dipanggil nah itu yang nggak steril ya. Nah itu yang harus diminimalkan ya ruang hampanya yang taruh di atas. Ya. Nah, karena nanti ketika sudah mulai apa namanya ayamnya itu membesar dan sebagainya, mereka cenderung mematuk ke bagian airspace itu. Nah, sehingga biar ayam itu mematuknya mematuk ke atas, nah, sehingga bisa membuka kerabangnya. Nah, bagaimana kalau airspace-nya di bawah? Ya mematuk di bawah, ya nggak ketemu kan gitu. Nah, sehingga harus dibantu oleh induk ya. Biasanya induk kan bantu ya membantu mematuk-matuk biar kerabangnya pecah sehingga si anaknya akan keluar kan gitu. Nah, ya itu adalah alasan ya lokasi airspace-nya. Nah, ya ini adalah blastodis ya. Nah, ini blastodis nih. Ya, cakram blastosul kan cakram blastula kan gitu ya. Sehingga disebut dengan blastodis. Nah, inilah yang nanti akan tempat terbentuknya yolk. Adik-adik kalau misalkan goreng ya terus nemu putih seperti ini dimakan atau enggak? Kamu lanjutkan, kamu makan atau enggak? Dimakan, Dok. Oh, dimakan. Ya enggak apa-apa, ya. Makan, Dok. Karena ini masih belum fertil kalau yang gini nih. Ini hanya kalau gini ini adalah ini bakalnya ya. Jadi masih belum dinyatakan fertil ya, dimakan aja. Kalau sudah seperti ini, makan enggak? Makan enggak? Kalau kalian mau makan nggak apa-apa, boleh ya masih halal. Nah, ya masih halal. Ya, tapi kalau misalkan sudah berbentuk spesifik ya, nah itu yang jangan ya sebaiknya. Kalau seperti ini ya masih bisa dimakan ya masih halal. Ya. Karena ini juga masih bisa dikonsumsi ya. Ya, apa namanya ada berkas darah kan gitu ya area vaskulosa ya nggak apa-apa kalau misalkan memang bisa kalian mau makan nggak apa-apa ya masih boleh. Nah, yang kalian nggak boleh yang kayak tadi ini baru nggak boleh kalau sudah seperti ini ya siapa yang tahan juga gitu loh ya kan iuh kan gitu kan ya.
Nah, oke, perkembangan embrio unggas ya, cleavage. Setelah terbentuk zigot ya, cleavage ini. Kemudian blastodis atau cakram tadi ya akan terbentuk menjadi periblast. Ini yang terdiri dari gelap yang pada daerah tepi ya, dan tengah ini yang terang ya, atau hipoblast. Ya, jadi periblast ini daerah tepi, peri ya, dia yang cenderung lebih gelap. Ya, kalau yang daerah tengah ini yang terang ya, sehingga disebut dengan hipoblast. Ya, nah, ya itu blastodis ya. Jadi ini dia ya. Nah, yang tepi kan cenderung lebih hitam ya. Atau apa tadi periblast ya. Nah, yang tengah itu cenderung lebih terang ya, hipoblast. Ya, nah kalau yang sudah terbentuk ini ya jangan dikonsumsi ya. Lihatnya juga ya. Nah, jadi ini sudah terbentuk yolk nih, pokoknya kondisi seperti ini ya. Nah, kemudian ini yolk ini kuning telur ya. Ini yolknya sudah terbentuk embrio. Ya, yang di sini juga sudah dilapis ini ya oleh lapisan allantois ya, amnion ya, allantois dan korion ya, CAA. Dari yang paling luar ya korion ya, kemudian allantois baru amnion ya. Kemudian albumin ya, kuning telur. Nah, ini adalah fase cleavage ya, pembelahan ya. Meridional ini tentunya ya menjadi dua sel ya. Meridional itu yang kemarin itu yang terpisah dua secara vertikal ya. Kemudian tegak lurus ya. Jadi gini maksudnya ya. Jadi kan bulat gini ya. Sorry kok di situ. Ya, jadi kan seperti ini bulat gini ya. Nah, meridional itu gini ya, dua sel ya, 5 jam. Kemudian 5 jam setengah ya tegak lurus pembelahan ya, 4 sel kan itu. Ya, kemudian sejajar pembelahan ke 1 ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, ya 8 sel ya. Nah, 8 sel. Ya, kemudian melingkar itu nanti gini ya. Menjadi 32 sel ya. Nah, dan seterusnya ya sampai ke tahap 256 sel ya. Ya, nah pertumbuhannya cleavage ini yang paling tinggi tetap ada di animal pole ya. Kemudian oleh gerakan epiboli ya, sehingga sel-sel blastomer itu terdesak ke kiri dan ke kanan ya dari vegetal pole. Nah, kemudian invaginasi ya ke bawah ya, kok ke bawah, ke dalam ya gerakannya. Nah, sehingga membentuk bagian tengah yang terangkat ya, yang nanti akan disebut dengan blastoderm. Ya, blastoderm nanti melekat pada yolk ya, membentuk zone of junction ya, dan pada akhirnya membentuk blastosul ya, akhir pembelahan. Ya, nanti kita berikan animasinya saat praktikum juga ya. Nah, kemudian ya ini dia ya, lanjut dari zone of junction ya akan membentuk margin of overgrowth. Nah, ini dia zone of junction ya, daerah lapisan yang zona dari perkembangan ya, atau zona yang menghubungkan antara daerah perkembangan dengan yolk ya, jadi kuning telur terhadap darah. Nah, ini gambarnya ya, ini zone of junction. Nah, ya, jadi ini zone of junction ya, daerah yang membatasi antara daerah perkembangan embrio ini dengan yolk ya, itu zone of junction. Nah, kemudian ada margin of overgrowth ya. Nah, ini margin of overgrowth ya. Nah, ya daerah yang tempat perkembangannya dari embrio. Ya, kemudian mengalami invaginasi nanti ya. Invaginasi itu ya penekanan ke dalam ya, sehingga membuat nanti embrionya itu terangkat. Nah, ya kemudian membentuk celah pada blastosul ya, meluas ya, menekan margin of overgrowth ya, sehingga terjadi delaminasi endoderm. Ya, delaminasi endoderm itu akan ini ya, memisahkan ya, nah, sehingga endoderm itu ya akan terletak selalu pada bagian dalam kan gitu. Ya nggak mungkin endoderm itu terus dia akan melengkung ya atau melipat keluar. Nah, karena terjadi sebuah delaminasi di sini sehingga endoderm itu akan tersusun di dalam. Ya, kemudian ada mesoderm ya, kemudian ada ectoderm kan gitu. Nah, delaminasi endoderm pada zone of junction ya ini terletak pada bagian tengah ya, sehingga nanti blastoderm akan mengalami terpisah ya. Nah, ya kemudian membentuk blastosul dan gastrosul
Nah, hingga pada akhirnya dia akan terbentuk yaitu area opaka yang dia akan ditandai dengan banyaknya pembuluh darah ya atau vaskuler pembuluh darah. Dan kalau bagian tengah ini area pelusida atau area embrionik. Jadi tolong dibedakan ya. Kalau pada oosit unggas itu tidak ada zona pelusida. Ya, adanya tadi ya. Korio apa namanya? Kala ya, kalaza layer ya, kalaza fibrous layer ya, sama membrana vitelline ya, tidak ada zona pelusida. Adanya adalah area pelusida atau area embrionik yang nanti tempat atau area embrio itu bisa berkembang. Ya, tapi area pelusida itu bukan zona pelusida ya. Ini jangan nanti disamakan. Nah, sekarang kita ke masa inkubasi dari seekor embrio unggas. Nah, ya. Jadi ini embrionya unggas ya, berbeda dengan kemarin kata ya. Kalau pada unggas kita tampak seperti ini ya. Ada yang pertama, struktur primitive streak ya. Ya, ini primitive streak nih. Ya, semuanya bagiannya adalah primitive streak. Ya, garis primitif kan gitu. Di mana dia terletak di area embrionik ya atau area pelusida yang putih bening ini. Yang cenderung lebih terang ini. Nah, yang lebih merah gelap ini adalah area opaka atau area vaskulosa ya. Ya karena dia tersusun atas blood island memang ya. Pulau-pulau pembuluh darah kan gitu ya. Jadi ini adalah area opaka atau vaskulosa. Sementara yang lebih terang ini adalah area pelusida ya atau area embrionik. Ya tempat pertumbuhannya embrio. Mana embrio ini? Nah, ketika terjadi fertilisasi singami itu hanya terbentuk garis gini ya di awal. Ya. Sampai terbentuk garis. Ini 16 jam usianya. Ya, jadi 16 jam masa inkubasi. Kemudian ya. Nah, kita berkembang ya. Ya, ini adalah ini ya. Ini 18 jam ini harusnya. Ini dan ini ya. Ke sini ini 18 jam nih. Ya, ini ke sini 18 jam. Ya. Ini dan ini gambar 18 jam. Nah, cirinya ya, kalau di sini kan ada primitive streak ya. Nah, primitive streak ini kalau misalkan adik-adik lihat, itu nanti terdiri dari ini. Ya, ada yang hitam ini ya toh. Ya, yang hitam atau yang lebih gelap ya, garis ini loh ya. Ya, di sini kan ada garis ya. Nah, garis yang lebih hitam itu garis primitif yang lebih hitam ini ya toh. Nah, itu adalah primitive fold ya. Sama seperti neural fold kemarin ya. Jadi itu adalah primitive fold. Kemudian tengah yang bening ya toh. Nah, ini adalah primitive groove. Nah, ya primitive fold sama primitive ridge itu sama ya. Nah, kemudian yang tengah yang bening ini adalah primitive groove. Jadi gini deh, ini hanya sudut pandang ya. Kalau kita lihat dari atas itu memang seperti garis gini. Tapi kalau ada lihat dari lintangnya melintang itu akan melengkung gini sama seperti kemarin. Sebentar ya, ada telepon dari ini, PJMK.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ya, kalau misalkan dari sudut pandang atas ya memang tampak seperti garis gini nih ya. Nah, ini garis gini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari arah lintangnya, dia sebenarnya melengkung gini, Dek. Ya, melengkung gini. Ya, di mana yang melengkung ini adalah struktur yang adik-adik lihat di sini tampak warna hitam itu. Ya. Ya, sementara yang ya. Jadi yang kalau misalkan adik-adik lihat ya, ini yang melengkung ya. Nah, gini ini adalah struktur yang di sini tampak warna hitam. Nah, kalau yang warna bening itu yang apa namanya? Yang membentuk ini ya. Apa ini namanya? Cekungannya ini. Ya. Nah, itu adalah yang melengkung ke atas ini adalah primitive fold atau primitive ridge. Nah, sementara yang melengkung cekung ya ke dalam ini adalah primitive groove ya. Sama kalau kemarin ya ada neural fold ya, neural groove. Ya. Nah, kemudian nanti kan di bawahnya sini kan akan berkembang ya. Ada fetus apa namanya? Embrio ya. Jadi ini kan nanti akan berkembang menjadi embrio. Ya dan sebagainya ya. Jadi begitu. Nah, ya, dengan di ujung anterior ini ada primitive pit ya. Kalau yang di belakangnya ini masih primitive strict. Jadi semuanya adalah primitive strict. Ya, struktur primitif. Yang terdiri dari yang hitam ini adalah primitive fold atau primitive ridge, yang bening yang di tengah ini adalah primitive groove ya. Yang di anterior atau depan ini adalah primitive pit, yang di posterior atau belakang ini adalah primitive plit. Nah, pit itu nanti adalah tempat awal ya, tempat pertama tumbuh dari ayam, ya embrio ayam. Ya, kemudian kalau yang belakang yang plit ya ini adalah tempat ya terakhir yang tumbuh karena dia bagian posterior. Nah, ini dia lebih jelas ya primitive strict semuanya ini ya. Nah, di mana yang hitam ini adalah primitive fold atau ridge, yang tengah yang bening ini adalah primitive groove kan gitu. Ya, nah ya, terus ini adalah 18 jam nih ya ketika dia sudah tampak ada Hansen's of node. Ya, nah ini ya titik Hansen. Nah, ya. Sampai nanti dia akan ya, tumbuh seperti ini ya, usia 20 jam. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di praktikum nanti ya. Nah, kita nanti praktikumnya sampai ini sepertinya ya, sampai ini saja. Sampai masa inkubasi 33 jam. 24 ding, 24 jam, sorry. 24 jam saja. Sementara untuk usia 24 sampai 48 jam ini minggu depannya lagi ya. Nah, tapi kalau misalkan mau digabung nggak apa-apa sih, ya karena materinya juga sedikit. Ya, jadi ini adalah perkembangan embrio dari ayam ya, yang nanti kita akan pelajari di praktikum ya, kita perjelas. Nah, ini dia ya, ada primitive strict ya, yang dia di bagian anterior ada primitive pit. Nah, dan juga harus tahu ada Hansen's of node. Nah, Hansen's of node ini adalah titik yang mengindikasikan terjadinya perkembangan embrio ya. Nah, ini dia. Jadi Hansen's of node ini dia akan bergerak dari anterior di sini menuju ke posterior. Nah, ya, dari anterior terus menuju ke posterior yang mengindikasikan adanya perkembangan. Nah, seperti ini loh ya. Nah, ini kan ya, ini Hansen's of node nih di sini nih. Nah, ya. Ini juga Hansen's of node. Ya, ini Hansen's of node sudah sampai di sini dan ini Hansen's of node sudah sampai di bagian paling posterior. Jadi dia bergerak dari depan anterior ke posterior ke belakang yang menandai proses pertumbuhan. Ya, nah ini ya pertumbuhannya ya yang dimulai ya, pertumbuhan yang dimulai. Ini belum dimulai karena masih belum dilewati oleh Hansen's of node sebagai penanda, sebagai indikator. Nah, ya, jadi ini indikatornya Hansen's of node. Sehingga bagian yang atasnya ini sudah mulai ada pertumbuhan, ya, anterior nih. Yang ini posterior ini masih primitive strict. Masih belum ada pertumbuhan ya, dan seterusnya ya, hingga ke bagian mesoderm ya, lapisan lateral atau medial. Nah, kemudian akan terbentuk somite mesoderm ya. Somite itu yang ini ya. Nah, yang ini dia ya, somite ya, ini dia ya, somite ya, somite ya, dia terbentuk ya 1 sampai 1,5 jam.
Ya, kurang lebih. Ya, maksudnya 1 jam itu 1 pasang. Ya, kanan kiri, kemudian 1 jam lagi ada 1 pasang lagi gitu ya. Dia akan berkembang menjadi dermatom, myotom, dan sklerotom. Ya, dermatom menjadi kulit, myotom ini menjadi otot ya, sklerotom akan menjadi tulang. Ya, jadi somait ini nanti yang memang menjadi tulang punggung memang ya. Di mana akan menjadi dermatom kulitnya, myotom ini ototnya, sklerotom ini tulangnya. Ya, kemudian 24 jam inkubasi ya, anterior hands node ya, ini akan terangkat ya. Jadi kepala bagian depannya sudah mulai terangkat ya, sehingga disebut dengan neural fold. Nah, ya, sudah disebut dengan neural fold ya, tidak lagi primitive fold. Karena hands node sudah melewati bagian tersebut yang menandakan sudah terjadi perkembangan. Sehingga tersebut menjadi neural, bukan lagi garis primitif. Nah, ya kemudian terbentuk celah. Nah, celah ini nanti ya bergerak terus ke posterior. Nah, sehingga terbentuk neural groove celahnya ini. Nah, bukan lagi primitive groove. Primitive groove adalah daerah yang belum dilewati oleh Hansen's node. Tapi kalau sudah dilewati hands node, berarti dia sudah terindikasi adanya perkembangan. Sehingga disebut dengan neural groove. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini sudah usia ke-33 nih ya, sudah ada ventricle di sini ya, sudah ada pembagian 3 buah otak ya. Ada pros, ada mes, ada rhombencephalon. Ya, hingga usia ke-48 jam ya. Nah, ini. Nah, ini adalah usia ke-24 sampai 33 nih. Ya. Jadi indikasinya ada somaitnya di sini ya. Ini usia 30-an ini. Ya, 30 ini 33. Ya, nah nanti cirinya kita bahas di praktikum ya. Nah, ya. Nah, ini dia embrio juga ya. Ini kranium ya, nanti ini kepala ya yang akan ini sudah terbagi menjadi 3 buah otak nih ya. Ada prosencephalon ya, ada mesencephalon dan rhombencephalon ya. Depan, tengah, belakang otak ya. Dan ini heart jantung ya. Kemudian ini duplicate of lower bodies. Nah, ini terjadi pada ayam yang kembar dempet. Ya. Ayamnya tubuhnya ada 2, tapi kepalanya 1. Ya, ini sebuah anomali pertumbuhan, perkembangan. Ya, pada embrio ayam. Ya, usia inkubasi 48 jam. Berarti di sini usia bentukan jantung juga ada 1 jantung nih. Berarti kembar gandet dari kepala sampai ke rongga torak ini. Ya. Kemudian 33 jam inkubasi ya, head proses ini terus berlangsung ya, sampai ya terbentuk head fold, tail fold ya, kemudian kantong ya. Head fold ini di bagian depan anterior ya, karena kepala. Tail fold ini menjadi ekor ya, pada bagian posterior. Kemudian ada pengangkatan kepala, ini ada kantong yang disebut dengan subcephalic pocket. Ya, jadi subcephalic pocket itu nanti yang akan ini dia subcephalic pocket ya yang di depannya sini ya. Nah, ini subcephalic pocket ya yang nanti akan dia menjadi kantong amnion. Kantong amnion. Menjadi tempurung kepala ya atau tengkorak. Kemudian 48 jam ya, otak terbagi menjadi 3. Ada pros, ada mes, ada rom. Ya. Pros ini depan, mes ini tengah, rom ini belakang. Nah, juga terbentuk ya vena vitelin ya, pembuluh darah ini sudah mulai membesar juga ya, tampak vena vitelin. Dan jantung ini juga mulai berkembang ya, usia 48. Nah, ini dia ya, 48 nih. Oke. Nah, ya, 48 jam. Dan 72 jam inkubasi ya, jantung ini mulai tersekat menjadi ventricle dan atrium. Kemudian otak ini terbagi menjadi 5, di mana prosencephalon tadi ya, di mana prosencephalon tadi itu akan menjadi telencephalon dan diencephalon ya. Ini prosencephalon ya, otak depan akan terpisah menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon tetap ya, kemudian rhombencephalon atau otak belakang ini
ya ini terbagi menjadi mielencephalon dan metencephalon. Ya, ini otak belakang ya atau romencephalon tadi. Yang kemudian ada arteri yang di bawah dan vena yang di atas ya, arteri vena vitelin. Kemudian endoderm ini mulai berkembang. Nah, ya. Ya sampai usia 96 jam ya. Nah, oke, sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Ya, ini untuk praktikum memang nanti ini banyak hal yang bisa kita tunjuk ya. Nah, ya kalau kalian memang nggak disampaikan praktikumnya memang akan sangat membingungkan ya karena perkembangan embrio dari ayam ini berbeda dengan kemarin kalau pada apa namanya katak ya. Katak perkembangan embrionya ya akan membentuk organ tetap ya. Nah, tapi kan prosesnya kan kemarin kan sampai mentok di fase neurulasi kan gitu. Nah, sementara ayam ini neurulasi ya juga tampak ya, kemudian pembentukan organ juga tampak ya. Ya. Jadi batas embrio dari katak kemarin itu ya sampai di itu, sampai di apa tahapan neurulasi sampai ke morfo ya pembentukan jaringannya. Tapi itu yang nggak ditampakkan memang. Kita nggak ada preparatnya karena terlalu besar itu. Nah kalau unggas ini nanti kan memang cukup ya. Nah, bisa dipelajari karena memang kecil ya struktur embrionya. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Baik ya, kalau misalkan nggak ada ya, nanti kita siang akan langsung praktikum ya. Nah, kalian minta post-test atau pre-test? Kan saya senang gitu loh ya, kalau kalian itu selalu menantikan adanya pre dan post-test atau post-test. Langsung senyum kalian. Harusnya kan happy gitu ya. Post-test, Dok. Post-test saja. Oke, post-testnya jam berapa? Kalau nggak ada kuis itu kalian kan mencurang gitu ya, datar gitu wajahnya. Nah, ketika saya kasih pre-test atau post-test langsung senyum, berarti kan happy gitu ya. Kalian selalu happy ketika menerima sebuah gift ya kan itu. Pembawa kabar bahagia ya saya ini salah satunya ya. Jam berapa jadinya? Tentukan. Jam Mungkin 9. kalau malam nggak apa-apa, Dok. Jam berapa? Jam 9? Jam 7-an, Dok. Jam 7, oke ya, jam 7. Oke ya, nanti kita sediakan ya pretest ya. Kok pretest? Post-test ya jam 7 malam ya melalui aula masing-masing. Ya. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan ya saya ucapkan cukup ya, saya cukupkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dr. Rawi. Jam 9 aja, Rek. Ngantuk. Nanti jam berapa lagi, guys? Jam 10 biasanya ya? 12 kali. Jam 10 Pancasila. Iya, Pancasila, praktikum jam 12. Itu maksudnya. Bangun. Dona ini beneran ketiduran apa gimana sih? Oh enggak. Enggak. Aman. Kolif duluan ya, dadah. Ini penghuni terakhir Zoom terus ya. Manusia-manusia gabut.
Gila ngantuk guys. Aduh. Ya Allah, Caca masih pakai baby doll aneh-aneh aja. Baby doll apaan anjir? Nih. Ya, Mak. Enggak ya Allah. Aku aja nggak tahu itu baby doll apaan. Bunga tidur kah? Oh enggak. Ya. Hey, kalian mau out jam berapa? Foto dulu guys, foto dulu. Sip. Dah, live. Dadah. Dadah.